Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena anugerahnya yang melimpah bagi kita. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati para pimpinan lembaga pendidikan, serta seluruh rekan-rekanku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Menurut data bilangan Research Center, bahwa jumlah umat Kristiani di Indonesia cenderung meningkat, tapi hal ini tidak berbanding lurus dengan sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Sekolah Kristen yang ada di Indonesia cenderung stagnan bahkan menurun. Saya percaya ini bukan karena ketidakpedulian umat Kristen terhadap pendidikan Kristen yang ada di Indonesia, tetapi berkurangnya kepercayaan terhadap pendidikan Kristen yang ada di Indonesia, sehingga pada akhirnya membuat animo mereka untuk menyekolahkan anaknya pun menjadi menurun. Dulu orang percaya begitu bangga ketika menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen, tetapi sekarang ini banyak orang tua yang berpikir bahwa semua pendidikan itu sama saja. Bahkan nantinya kembali merujuk kepada data bilangan Research Center di tahun 2030, ia akan ada sekitar 40% dari 7.000 sekolah Kristen yang ada di bawah naungan MPK yang terancam ditutup. Artinya ada sekitar 2.800 sekolah Kristen yang tidak beroperasional lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah saat yang tepat untuk kita sebagai insan pendidikan menunjukkan kapasitas kepemimpinan Kristen yang berkualitas dan kredibel. Ada sebuah pertanyaan tajam yang akan menjadi dasar seluruh pemikiran kita hari ini. Jika saat ini Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah kita dan bertanya, apakah Anda memimpin agar dilayani atau melayani dari sepenuh hati? Apa jawaban kita? Izinkan saya membagikan satu kisah nyata yang menjadi tonggak pemahaman saya tentang makna daripada kepemimpinan. Saya pernah melihat ada seorang ibu guru SD yang tetap tersenyum mengajar meskipun menghadapi banyak kesulitan ekonomi karena ada 2 orang anaknya yang sedang kuliah di perguruan tinggi. Beliau tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak juga memakai mobil ke sekolah, tetapi seluruh guru-guru lainnya serta murid-murid menghormatinya. Saat inilah saya memahami bahwa kepemimpinan bukanlah soal kekayaan, bukan soal posisi, melainkan karena pengaruh daripada interaksi. Sosok ibu guru ini mengajarkan kita prinsip mutlak yang harus kita tanamkan dalam setiap langkah pelayanan kita. Saudara yang terkasih, kita tidak hidup di masa yang diam. Kita hidup di masa yang bergerak secara cepat. Di era kecerdasan buatan atau AI, media sosial, dan banjir informasi saat ini, dunia tidak hanya membutuhkan guru atau pemimpin yang pintar, tetapi pemimpin yang memiliki karakter Kristus. Teknologi mampu memberikan data yang lebih akurat, informasi yang lebih cepat, dan solusi yang lebih efisien. Namun, teknologi tidak pernah bisa menumbuhkan kasih, kesabaran, dan bahkan kejujuran. Lalu, bagaimana mewujudkan nyata kepemimpinan yang kita butuhkan? Sesuai tema kita hari ini, ada 3 pilar utama yang harus dibangun dan ditegakkan, yaitu komunikatif, inspiratif, dan profesional. Yang pertama adalah komunikatif di dalam perkataan. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang membangun, yang jernih pesannya, yang mau mendengar sebelum berbicara, dan berani menegur namun tetap memulihkan. Kata-kata kita harus menjadi benih yang menumbuhkan iman, bukan senjata yang melukai hati. Yang kedua adalah inspiratif di dalam keteladanan. Seperti ibu guru dalam kisah tadi, beliau menginspirasi bukan karena kekuasaan, melainkan karena ketabahan dan senyum pelayanannya di tengah ujian. Menjadi inspiratif berarti kita menjadi teladan dalam iman, dalam kejujuran, dalam disiplin, dan dalam semangat yang mengampuni. Hidup kita harus menjadi pesan yang bisa dibaca dan diteladani oleh orang lain.
Yang ketiga adalah profesional dalam tindakan. Profesionalisme dalam penata layanan berarti kita melayani dengan pengetahuan yang cukup, dengan persiapan yang matang, dengan tanggung jawab yang penuh, dan dengan manajemen yang baik. Kita mengerjakan setiap tugas dengan kualitas yang tertinggi, bukan untuk dipuji oleh manusia, melainkan sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan yang memanggil dan mempercayakan kita. Pelayanan yang profesional adalah bukti nyata dari hati yang menghargai panggilan Allah. Hadirin yang saya hormati, di sini saya tegaskan pesan utama ini agar senantiasa tertanam dalam hati kita. Dunia tidak kekurangan orang cerdas, dunia tidak kekurangan orang yang berpendidikan, tetapi dunia zaman sekarang sedang merindukan pemimpin yang komunikatif dalam perkataan, inspiratif dalam keteladanan, dan profesional dalam tindakan. Dunia sedang merindukan pemimpin yang mencerminkan karakter Kristus. Sebagai penutup, izinkan saya meninggalkan kalimat emas ini untuk kita jadikan pedoman langkah pelayanan selanjutnya. Ketika komunikasi dipenuhi kasih, inspirasi diwujudkan dalam teladan, dan profesional dijalankan sebagai ibadah kepada Tuhan, maka kepemimpinan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menghadirkan kemuliaan bagi Allah. Saya Bilian Jawa di Lubis dari SD Swasta Nasrani 4 Medan. Sola Fide, Sola Gracia, Pipa Nasrani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.